coffee shop yang baru buka dan baru mau buka. Itu udah gue cut duluan dari awal. Lu mau opening kapan? Tanggal 6. Oke, gue siapin ya gitu. Baru mau niat aja udah lu keluarin. Bang, kayaknya buka coffee shop enak nih. Ambil dari gua gitu. Enggak. Dia udah nih, gue lagi training. Oke, gue bilang, gue nggak akan training lu. Tapi lu kapan buka opening? Jadi kan di situ gue bisa mensuplai lebih banyak. Paling nggak 3 bulan pertama. Iya, Gitu loh. Gue tidak mendoakan ya kalau bisa terus gitu. Kalaupun memang 3 bulan kalau pertama. saya 3 bulan pertama dulu kan biasanya lagi rame-ramenya. Iya, gitu rame-rame kan. banget. Itu gitu. wajar lah itu semua usaha kayak gitu. Ya. Dan Kindonat juga gitu dulu. 6 bulan pertama agak panjang. Situ, gue lebih ke situ. Gue nggak ngincer kopi shop yang udah lama, Pak. Yang udah lama, apalagi yang udah tua. Iya. Udahlah itu. Itu sama kayak kita, udah punya rasa sendiri ya. Susah diganggu itu. Susah diganggu. Pertama mungkin distributornya dia udah beda lah vendornya. Terus kedua, ya udahlah ya. Udah punya referensi sendiri ya. Mereka tuh udah mengalami depresiasi masalahnya. Dan depresi ya. Iya, dan depresi. Gini-gini aja. Jadi gue akan mengincar ke situ. Memang pertanyaan-pertanyaan gitu gimana boleh gitu. Gue juga ditanya sama mertua gue. Mertua gue itu kan pebisnis juga, Pak. Jadi gue nanya. Ya, pebisnis konvensional lah kita bilang. Iya, konvensional lagi. Dia mau ini. Gue nanya, gimana bilang gitu. Ya gue terbantu karena akhirnya gue menginvestasikan untuk mesin roasting, terus tuh gue jualan. Tapi iya ternyata banyak banget. Nah, itu dia bilang gitu. Gue tuh bilang bahwa gue cerita, barusan tadi pagi gue cerita bahwa emang nginceran gue tuh bukan kopi shop yang sudah lama, tapi yang baru-baru buka itulah bro. Karena kemungkinan untuk ngambil 5-10 kilo banyak itu banyak lah. di awal itu pasti gitu. Kita udah siap untuk mempersiapkan itu. Kalau untuk yang ini, iya sih benar deh gitu. Bang ada hal-hal yang dimana kita ngomong bisnis harus adaptif, Pak. Tapi tetap strateginya tetap harus pas gitu. Keputusan yang diambil harus pas gitu. Lu boleh adaptif ketika coffee shop lu sepi, lu bikin roastery, tapi inceran lu kan harus jelas maksudnya. Kalau lu incer coffee shop yang udah tua, itu tadi gue bilang udah depresiasi, lu suruh beli pin sih. Gue rasa kayaknya ya, kalaupun lu jual murah, maksud gue tuh, pembelian dia juga nggak akan banyak. Karena juga mereka sudah tahu, gue cuma sebulan butuh berapa ini. Iya, karena gue dia kan udah punya pengalaman kan. Gue juga gue juga ada kejadian di gitu juga. Sebulan cuma 2 kilo kok, 1 bulan cuma 2 kilo. Apalagi coffee shop yang gue supply di yang udah lama itu, memang dia sangat terbantu karena event-event gitu, maksudnya tuh arisan lah apa gitu macam. Ya dengan PPKM level 3 ini, iya, otomatis baru 1 kilo mesen sama gue. Yang gitu-gitu gue rasa nggak inilah. Itu jadi sesuatu yang apa ya, menurut gue tuh menarik juga untuk diikutin gitu loh. Cuma memang akhirnya itu tadi lu bilang, akhirnya menjadi keabu-abuan. Lu nanya ke roastery sama ke coffee shop tuh punya cerita yang berbeda gitu. Iya. Nilai-nilai value-nya beda gitu. Ada kalau misalnya ke roastery mereka lagi kipas-kipas ibarat kata kan dengan banyaknya kedai, tapi di saat yang bersamaan kalau misalnya berkunjung ke kedai-kedai baik secara real maupun mungkin kita ngobrol akan dapat cerita yang berbeda gitu kan. Bener. Jadi kalau ngomong kayak gitu sebenarnya 12 kg per tahun itu sebenarnya kemana gitu kan, karena ngomongin konsumsi kopi Indonesia bener. Itu mau maksudnya angka konsumsi itu angka konsumsi peminum kopi atau roastery, kasarnya kayak gitu. Lu narik datanya dari mana? Dari roastery itu roastery mana juga gitu. Iya. Lu kan akan gitu. Kalau misalnya itu berarti mengambil hitungannya lu menyerap dari hulu petani, ya oke silakan. Tapi keminum nggak gitu? Atau kebuang kasarnya gitu kan? Kebuang di kedai-kedai jatuhnya kan? Oh ini udah nggak habis, buang. Akhirnya apa ya? Ya semu kayak itu tadi, value-nya naik, tapi sebenarnya realnya jadi tanda tanya gitu loh. Bener. Makanya itu tadi gue bilang, ngobrol sama ada juga yang punya coffee shop, gue bilang gini. Tujuan kita tuh bikin coffee shop adalah melahirkan pengopi baru. Ya, itu kita juga ngobrol tuh sudah ngobrol lama. itu.
bukan ketika dia datang ke kedai kita, dia berpikir untuk bikin coffee shop. Iya. Paham nggak lo? Bukan. Karena gini, ketika lo membuild coffee shop lo dengan serampangan, menurut gue tuh, orang akan berpikir bahwa misalnya lo bikin coffee shop pakai meja, banyak orang main gap, jadi rame gitu. Dan lu cerita bahwa ke temen lu misalnya, bahwa gue dapet 2 juta nih misalnya, semalam gue dapet 2 juta, gede banget. Dia kan tidak akan berpikir untuk mengajak temennya menjadi pengopi baru, tapi berpikir bahwa kopi tidak seberapa, modal meja sama biji cup, selesai masalah. Dapat 2 juta juta. dapat semua semalam. Pada akhirnya kan orang akan berpikir bahwa ingin membuka coffee shop, bukan ini. Baik kan, kalau dia nanya ke luthier, dia nggak mungkin mau bikin coffee shop, Pak. Oh iya. Udah gue ngopi aja gitu loh. Gue malah kagum sama Raymond, sosok seorang Raymond, dia ke hulu apa segala macam. Kan hal-hal yang seperti itu gue bilang gitu. Sehingga lu nggak bisa meremehkan bahwa lu beli dari roastery yang biasa aja atau nggak kompeten banget lah. Gitu. Atau ya katakanlah beda rasa lah gitu. Terus lu cuma gara-gara itu karena costing misalnya, nggak bisa Pak kayak gitu. Karena itulah gue bilang, kalau lu meremehkan ketika produk lu enak atau tidak enak gitu. Atau ini bukan ngomongin selera, enak atau nggak enak dulu deh. Ketika itu orang tuh akan berpikir bahwa semudah itu bikin coffee shop, itu loh yang terjadi. Iya, tuh. Dan itu sebenarnya juga gue jadi kepikiran. Selama ini kita ngomong orang itu orang itu katakanlah pergi ngopi ke kedai kopi padahal nggak ngopi. Ya. Untuk hal yang sama, jangan-jangan orang itu buka coffee shop bukan buat jualan kopi. Iya benar. Gitu kan? Dari nyari. Jadi ketika ada orang datang untuk ngopi pun akhirnya akan ketemu dengan pemilik coffee shop yang nggak jualan kopi sebenarnya. Karena juga dia nggak niat jual kopi, dia cuma pengen dapat duit kayak lo bilang tadi. Gimana caranya bikin usaha semalam 2 juta kan seperti itu. Apa itu? Ya, jembatannya namanya coffee shop gitu. Padahal ya tempat nongkrong, balik lagi kan, tempat main gap segala macam. Atau Jadi, tempat dan menjadi nggak relevan roster yang seperti apa itu sudah jadi nggak relevan lagi ke obrolannya. Malah akhirnya kalau gue bilang kalau kelama-lamaan ini terjadi semuanya itu akan mundur Pak. Oke. Paham gak lu ya? Lu paham gak sih ketika lu baru belajar ngerosting 4 hari, lu bikin roastery, lu jual laku gitu. Karena orang itu nggak ngerti dan tidak peduli bahwa rasa itu harus kayak gimana. Tidak peduli lah, harus kita bold itu sebenarnya. Iya, tidak peduli misalnya. Dan tidak mengerti dan tidak peduli bahwa harus gimana kopinya apa segala macam. Yang penting ada kopi. Ada kopi dan ini harganya 100.000. Ini harganya 85.000 misalnya kayak gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah kemunduran. Itu mungkin mundur akan sampai ke hulu juga Pak. Kita bukan industri ini bukan jadi maju, malah jadi mundur. Akhirnya roastery juga. Ini kan kita tinggal menunggu aja bahwa akan roastery pada akhirnya gitu loh. Setelah akan coffee shop pada akhirnya. Iya, setelah orang ngopi tapi nggak ngopi, orang buka kedai kopi tapi nggak jual kopi, pada akhirnya orang akan roasting mah gitu-gitu doang kayak kan kita sempat obrolin juga kan. Sekarang apalagi dia nonton episode ini, gue bilang bahwa gue memberikan strategi gue akan mengejar kopi shop baru. Dia pada bikin semua nih roastery. Iya. Cari aja sekilo mesin. Karena ya itu tadi, pada akhirnya orang bisa nih gitu kan, dari warna hijau jadi warna hitam, udah selesai jual. Gitu loh. Sekali 2 kali belajar ngeliat YouTube mau selesai, lempar pasar sama orang yang tidak peduli juga kan, karena dia itu tadi yang penting ada produk berbentuk kopi gitu kan. Iya, dicampur
gula, susu. Susu, sirup, Oh, udah selesai. udah selesai. Kasih soda-soda, aman lah gitu kan. Aman. Gitu. Tinggal kasih garnish atasnya. Pakai game garnish, garnish game. Jadilah semua produk yang ada sekarang. Dan apakah mungkin orang akan melihat, oh iya, apapun bentuknya nggak harus specialty, kopi akan terserap. Kalau menurut gue sih enggak. Ya. Karena semakin banyak orang juga, gue nggak melihat bahwa itu akan menjadi serapan yang jauh lebih gede. Banyak roastery mungkin iya, tapi apakah dia akan menyerap biji kopi green bean lebih gede juga? Menurut gue peningkatannya nggak bakal yang berlipat-lipat gitu. Iya loh. bener. Karena toh dia juga kan menjual sama orang yang nggak jualan kopi juga gitu loh. Iya bener. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak ada dampak signifikan juga dengan akhirnya dengan banyaknya banyaknya kedai kopi dengan kedai kopi yang menjamur lalu diikuti dengan menjamurnya roastery, tidak menjamin bahwa serapan di hulu itu tuh akan menjadi lebih gede juga. Iya, itu terbukti, Pak. Orang kan masih bicara tentang ekspor yang banyak karena stok di kebun itu lebih banyak, Pak. Artinya kan roastery yang banyak itu tidak menyerap sebanyak itu juga. Iya ya. Artinya bukan harusnya dipertanyakan kenapa kita nggak ngopi. Itu kan sudah sangat menjadi pilihan yang privat. Orang mau ngopi apa enggak. Iya. Kok harus dipaksa? Kita Iya. harus membuat orang ngopi lah. Kenapa gitu loh? Gue sih dulu berpikir iya gitu loh. Sebagai orang yang baru ngopi. Tapi sekarang gue mikir, ya kenapa juga orang harus ngopi? Iya benar. Benar. Kalau apa ya? Mungkin gue berada di masa yang tepat, Pak. Ketika specialty yang kita sebut-sebut itu lagi naik, gue ketemu sehingga gue merasa ini nih kopi gitu loh. Iya, natural Paham nih. lah ya kan? Natural, nangka nih. Pisang, strawberry gitu kan. Artinya di masa apresiasi terhadap kopi itu lagi tinggi-tingginya. Iya. Sehingga mungkin pada waktu itu gue nggak tahu lah ya, tapi mungkin pada waktu itu ada sedikit fluktuasi lah terhadap kopi di hulu mungkin ya di periode-periode 16 sampai itu. Karena menurut gue tuh orang-orang kopi di hilir tuh masih pedulinya tuh lebih tinggi. Itu Pak. tadi ada apresiasinya. Kalau kita balik-balik ke istilah gelombang ketiga tuh memang itu pas, Pak. Kita lagi mengapresiasi itu. Balik-balik ke manual brew segala macem lah. Tapi ya itu tadi. Mungkin pada era itu tumbuh tuh pengopi-pengopi baru. Tapi makin ke sini 2021 makin ke sini menurut gua apresiasi itu udah menurun, Pak. Ya nggak ada. Orang cuman balik lagi kita obrolan. Yang diapresiasi itu adalah tempatnya. Bener, karena Lu mendukung nggak untuk kerja, lu mendukung nggak untuk nongkrong, lu Iya. mendukung untuk foto-foto, healing gitu loh. apa segala Healing. self reward gitu kan. Mendukungnya lebih ke arah situ, apresiasinya bukan ke produk dan itu otomatis nggak berdampak ke Oh kebun, gitu jauh loh. banget itu. Oh anak-anak muda yang harusnya lebih berpikir untuk ke situ. Makanya tagline untuk peduli lokal bisnis udah tidak relevan sekarang. Lo nganuin itu nggak ini karena bukan itu yang jadi inceran, bukan itu. Dan ketika ekspor makin naik ya, gue kemarin juga agak PPN naik loh 11%, Bang. oh iya. Ekspor berapa sih nol ya? Nah, ketika gue kemarin juga agak ngikutin lah kan masalah UMKM ekspor ya kan yang ada dari Oh, Big iya, itu, iya. ya ngoping-ngoping dikit lah. Itu ya menurut gue memang di sana itu mau nggak mau kayak misalnya kita ngomong Skandinavia itu orangnya seberapa sih? Tapi emang kalau dasarnya ngopi semua ya mau gimana gitu. Iya, benar. Mungkin mereka nggak sebanyak Sumatera Selatan bahkan gitu kan kalau digabung-gabung. Tapi kalau mereka minum lebih kencang ya harus mau ngomong apa lagi? Mungkin juga mereka sekali seduh 20 gram bukan 10 gram misalnya. Iya, bisa jadi karena kan kopi-kopinya Skandinavia, Pak. Iya. Lebih lemes-lemes lagi. Jadi ya itu. Ya atau di Greenland sana dia lebih banyak minum bir misalnya, konsumsi bir kan lebih banyak karena dingin kan, udah jelas. Ngapain lo ngopi? Kalaupun ada kopi pasti kecampur itu juga kan. Iya. Lebih tinggi. Jadi konsumsinya lebih besar ke situ. Itu sebenarnya
jadi nggak berkorelasi ketika karena bener Pak. Karena kalau gue lihat misalnya kayak menjamur nih misalnya dia bilang Palembang kedai-kedai kopi. Iya. Tapi gue juga lewat tempat-tempat yang dulu kedai kopi itu udah nggak ada, udah tutup. Banyak gitu loh. Beberapa yang gue lihat kayak kemarin di daerah Kenten gue lewat motoran. Ini bukan lagi tutup, ini emang udah ganti pelangnya ibaratnya tuh. Udah kayak di Bandung ya. Gue tahun 2019 tuh gue ngambil sertifikasi di situ. Gue keliling tuh sama Padel. Oh, Del ini baru. Ini bekas mas katanya. Pelangnya dulu bukan ini namanya. Artinya di Bandung itu 2019 itu mulai berubah. Gue juga datang ke ini dong, acara ini. Apa di gedung saat itu gue lupa. Itu, yang ada restu juga tuh. Ya, itu juga gitu. Ada sekitar berapa ratus itu. Dan itu sebenarnya bukan bertambah dia bilang, tapi berganti. Berganti. Itu Mbak Mira lah yang ngomong. Morning Cups ya, Morning Cups. Istrinya Mas Adi. Dia yang ngomong bahwa itu bukannya bertambah tapi berganti. Memang ternyata gue tanya Padel yang memang tinggal di situ, bilang, ya ini banyaknya ganti dia bilang. Dulu sih ini bukan ini namanya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia 100 nggak jadi 200, paling 120. Iya, ternyata di Palembang gitu juga ya. Udah banyak yang gitu ya. Karena gila, ya yang Iya dekat sini. juga sih, ya. Kan udah. Gue juga ke lewat-lewat situ. Lewat-lewat situ. Ih, udah gue posting ini padahal di grup di IG kita kan. Ya, ini artinya memang kita nggak bisa tutup mata bahwa oh ini banyak ke tempat coffee shop yang buka. Iya, tapi yang tutup juga banyak. Dan itu kan kayak obrolan kayak lo bilang tadi bahwa di Bandung itu lo apa Restu juga yang cerita ya? Restu juga kayak cerita juga ke bosku ke Bandung. Iya, yang tutup itu sama banyaknya dengan yang buka ibaratnya. Sekejar-kejaran aja angka tutup dan angka buka gitu loh. Dan mungkin sekarang tempat itu tutup nanti wah kayaknya bagus nih akhirnya dibuka lagi kan gitu-gitu aja sebenarnya. Replace gitu. Iya. Cuma kayak selisih 3 bulan segala macam, ganti manajemen apalah gitu, kesannya baru. Padahal sebenarnya akhirnya ya balik-balik lagi, terutama kayak misalnya, jadi gue tuh juga jadi bingung ketika beberapa akun memposting kedai-kedai kopi segala macam. Ini sekedar posting karena ada atau dikurasi dulu gitu misalnya kan? Karena kalau kayak gue misalnya melihat postingan kita jadi akhirnya banyak yang nggak relevan kan? Udah tutup semua rata-rata. Jadi begitu ada, tutup. Ya harus turun ini kan? Karena udah nggak ada lagi barangnya gitu. Dan itu kan berarti berapa dong? Gak nyampe 2 tahun Pak. Iya. Ya kan? Kalau kita ngomong dari pandemi ke sini, beberapa kan buka pas masa pandemi, PSBB lah ya kita bilang gitu kan. Banyak nih. Karena itu tadi mungkin masuk akal ketika lo bilang orang ngopi di tempat yang passionnya tuh jualan. Iya benar. Maksudnya passionnya memang benar-benar bukan passion. Fokusnya itu emang profit cari duit, bukan lagi ngelihat produknya. Iya makanya gue bilang bahwa Rangga tuh cerita sama gue katanya itu. Iya, emang anak-anak tuh aja kalau mau ke Kopi Baik tuh mikir gitu. Dalam artian gini. Kayak si Oki itu sekarang jasa transportasi. Oh. Dia punya pelanggan, kadang-kadang dia mau nganterin, gue bingung katanya itu, mau ke Kopi Baik. Pelanggan ini bukan pengopi-pengopinian lah. Nah, gue bilang, ya enggak juga, gue jualan maksudnya gitu. Akhirnya punya persepsi seperti itu, Pak. Bahwa secara tidak sengaja mereka tuh sebenarnya sudah berpikir bahwa yang nyari duit gue akan datangnya ke sini gitu. Tapi itu aneh nggak sih, Pak? Iya aneh. Maksudnya orang tuh jualan cari duit gitu. Bener. Tinggal masalah bagaimana mereka mengapresiasi produknya aja kan gitu. Ada orang yang kayak lu atau beberapa kayak Raymond mungkin kan yang mengapresiasi produknya sehingga dia into banget sama produknya gitu. Bahkan dia kalaupun memang itu terpisahkan dia kan punya segitunya sampai gitu. Dia the side of Raymond gitu kan. Gak mau yang ini, bikin yang lain lah gitu kasarnya gitu kan. Yang penting cuan muter kan. Ya kayak gitu ya sah-sah aja, tapi saking intunya sampai harus seperti itu. Jadi ya tapi memang kayak gitu, Pak.
artinya gue pun akan berpikir, nih orang ngopi banget nggak ya? Gitu. Kalau enggak, kayak kita ke situ aja gitu. sini aja gitu loh. Iya sih bener ya. Pada akhirnya gitu. Tapi kenapa ya? Gue juga tuh berpikir kenapa harus kayak gitu? Mungkin secara tidak sengaja itu tadi Pak, kita udah membelah isi otak dan hati kita tuh bahwa ya ada orang yang memang kebutuhannya untuk cari profit aja, tanpa peduli bahwa itu. Nah, Iya. kan ada tipikal orang yang suka ngumpulin orang di rumahnya gitu. Oh iya. Ya, kan ada kan. Ada yang jangan di rumah gue lah bilang gitu. Kalau Iya. bisa janganlah. Kita keluar aja lah kalau bisa keluar gitu. Mending kayak gitu. Betul. Ya, tapi begitulah ya kurang lebih sih. Pesan buat kalian ya anak-anak generasi Z ingat bahwa kalian tuh udah bisa beli rumah sekarang. Manfaatkan itu. Daripada buka usaha kedai kopi lo. Iya, mending bikin terus bener sih lebih masuk akal Pak. Karena rumah itu nilai value-nya berubah gitu loh. Betul. Karena gini ya, kalau misalnya apa ya, utang tuh dalam bentuk rupiah Pak. Nah, Kalau rumah itu belinya pakai rupiah, tapi kan value-nya naik gitu. Ya. Kalau utang kan value-nya nggak bakal naik. Naik sih dengan bunga ya. ya tinggal kejar-kejaran aja. Kejar-kejaran aja. Antara kenaikan bunga atau nilai. Jadi kalau misalnya lu daripada berhutang, maksud gue tuh menggesek kartu kredit demi nongkrong atau healing tadi, gue rasa kalau lu dikumpulin bener sih. Tapi sebenarnya itu agak aneh deh, karena gue tuh inget omongan siapa gitu di Twitter zaman dulu itu. Harga rumah itu makin nggak masuk akal ketika menjadikan rumah itu bukan tempat tinggal tapi Investasi. Iya. Instrumen investasi itu udah jadi nggak masuk akal harganya. Menurut gua tuh tidak masuk akal dalam artian gini Pak. Dalam pembelian tanah itu kita juga harus menilai nilai kalau ada penyusutan tuh ada kenaikan ya Iya, daerah itu sendiri Pak. betul. Kalau membeli tanah itu di daerah KM 14 misalnya atau di daerah Borang itu kan nilainya akan naik Pak. Banget. Itu bisa 300% Pak, jauh daripada lu beli tanah di gitu. Artinya menurut gua tuh Karena yang lu punya juga bukan tanah sih. iya. Tanah timbunan. Iya, tapi memang iya. Makanya gue bilang kalau kita ngomongin itu menurut gue akan menjadi masuk akal Pak. Karena kita membeli nilai value itu akan bertambah. Kita harus bisa membaca itu juga. Dan menjadi nggak masuk akal buat lu mengorbankan ngopi buat beli rumah. Ya lu nggak akan bakal kebeli lah kalau Iya. kebeli rumah kalau cuma menghemat ngopi pasti Iya. Ya kan ada cari usaha lain lah biar bisa beli rumah kan gitu. gue bilang ada healingnya Pak. Lumayan Pak, gede Pak. Lu sekali keluar berapa sih? Apa itu? Ya kalau lu misal melakukan perjalanan gitu. Oh iya kalau Bandung cewek. aja. Bandung itu minimal 10 juta Pak. Iya. Selama 1 minggu hotel dan lain-lain. Iya benar. Ongkos bensin belum tol. Jakarta tiga hari aja bisa 5 juta baru nyampe. Nah ya lo kaliin aja 3 hari itu Ya 5 kan? kan. Nah. Seminggu berarti kan 10 juta. Iya. Dikali sebulan 40 juta. 40 juta. DP lah itu. 40 juta dikali 12 Pak. 360 juta. Ini bener Dapat rumah. satu. Jadi jangan healing. Jangan Ngopi aja. Gak usah healing, gak usah staycation. Iya. Ngopi aja, ngopi. ngopi. Oke, inilah pembicaraan kita sama 1 jam. Semoga ini menjadi sesuatu yang menarik. Jangan lupa lakukan sesuatu yang gratis. Tadi kita ngomongin duit. Sekarang kita yang kasih gratis, Kita kasih ya. gratis. Gratisnya adalah dengan cara menekan tanda subscribe dan like di video ini. Kalau mau komen silakan di komen. Ini bakal tampil juga di podcast Spotify. Kalau cuma nggak lu gedek lihat kumis gua misalnya. Oh tenang, baju gua udah baru kali ini. Iya, Udah beda. Gua iri anjing. Gua bela-belain ngeluarin lagi nih. Dan gua ya gini-gini aja. Oke. Gua tuh nggak kelihatan sebagai pengusaha. Justru lu kelihatan pengusaha. Oh iya. Pak. Pengusaha tuh harus kayak gitu. Iya, bener. Yang benar. Gua mau beli baju Swan itu, Pak. Putih gitu ya. Iya, celana pendek sandal jepit swallow. Jangan lupa lu subscribe di podcast Spotify juga ada, cari aja Bicara Kopi Palembang. Palembang. Di Instagram jangan lupa dukung. Kalau mau komen-komen
Kalau nggak berani komen, boleh DM. Kemarin ada yang DM Fajar. Seru itu. Seru banget. Itu gua seneng banget itu. Iya, 2020 bahas episode kelima. Jauh. Terus sampai kayak, oh iya ini udah kita bahas. Mana gitu kan. Episode 5 gitu. Keren sih, episode 5 dibahas di tahun 2022. Itu episode 2019 ya berarti ya? Iya 19 itu. Lumayan ya, 2 tahun bergulir dia baru ngebahas itu. Itu mungkin pendengar baru kita ya, dari Dan- awal ya. Iya, dan menemukan sesuatu yang gue pikir jangan-jangan cuma kita berdua aja gitu. Oh, ternyata banyak. Ternyata dia juga mendapatkan sesuatu. Oh, berarti kita nggak gibah gitu. Ada validitas dari orang lain ternyata Iya. gitu loh. Tentang apakah itu nanti. nanti dibahas lagi. Bang, janganlah nanti Janganlah. populer lagi. Iya. Kita kan butuh popularitas juga. Soalnya saat ini dia lagi resah. Oke lah. Akhir kata, saya Riki Ujo. Saya On Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan, selamat menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.